Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Agus sebagai support teknis jaringan penelitian di PD Global Teknologi dan sebagai staf di kantor cabang Global Makassar. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan jaringan, saya akan memperkenalkan bagaimana teknik dasar untuk pengamanan perangkat server. Karena banyak yang terjadi, perangkat servernya sudah dibeli mahal-mahal, akhirnya kena petir karena tidak adanya penangkal petir. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah surga arrestor untuk penangkal petirnya. Ini masih bisa penambahan perangkat lain seperti LCD. Apabila kita sentuh tegangan positif, dia akan trip sendiri. Cuman yang saya prioritaskan adalah di penangkal petirnya. Jadi ini ada cara pemasangan kabelnya dari meteran dipasang ke surga arrestor. Jadi jalur positif negatifnya, kemudian ada kabel grounding, nah ini ada dua kabel grounding yang bisa digunakan, tapi ini tidak boleh berdekatan ya. Kabel grounding untuk surga arrestor dengan kabel grounding body harus dipisahkan dengan jarak sekitar 5 meter. Jadi ini jangan sekali-kali menggabung antara grounding surga arrestor dengan grounding body karena bisa sambungan petir jadinya. Ini apabila di jalur positif masuk ke surga arrestor, otomatis seperti sekian detik dia langsung buang ke tanah. Petir masuk di jalur negatif, dia tetap langsung buang ke tanah. Sedangkan yang di sisi kanan ini ada grounding body, ini untuk menghilangkan arus yang ada di bodi perangkat server. Jadi biasanya baru beli, kelistrikannya kurang bagus, dibilang kok nyetrum ya, apalagi tanpa alas kaki. Di test nyala, dibilang wah ini perangkatnya bocor ini, padahal enggak, itu induksi listrik karena kelistrikan kurang bagus. Fungsi grounding body ini untuk menormalkan jalan-jalan listriknya. Nah ini untuk cara pengukuran groundingnya. Ini mungkin nanti saya akan share saja di grup supaya nggak usah repot-repot lagi mencatat. Karena terkadang lupa seperti apa ya cara perhitungannya, nanti saya share. Kita akan langsung masuk ke topologi sistem ODC. Nah sebelum kita menentukan jaringan apa-apa perangkat yang di lapangan, kita harus buat DENA. Jadi DENA ini disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Ini hanya salah satu contoh cara membuat DENA. Kemudian memperhitungkan berapa core yang dibutuhkan di setiap jalur. Ini contoh masing-masing kebutuhan satu core di setiap jalurnya. Jadi ada persimpangan. Ini nggak mesti harus dicabang di simpanan karena bisa jadi di jalur yang ke bawah dengan yang jalur ke atas ini masing-masing itu 8 LDP misalnya, butuh 16 LDP seperti itu. Kalau core-nya tidak mencukupi, berarti kita harus memperhitungkan penambahan core. Jadi ini contoh menggunakan 2 core di setiap jalur karena kapasitasnya 128 pelanggan atau 256 pelanggan di setiap jalur. Nah, untuk di percabangan biasanya menggunakan joint closure untuk membagi jalur ke setiap arahnya. Bisa juga menggunakan box ODC. Cuman kalau box ODC ini harganya lumayan mahal. Biasanya kalau UMKM ini mengakali menggunakan ODP yang ukurannya minggu.
supaya lebih murah. Pakai 24 core. Ya. Nah, setelah itu kita harus menentukan di titik mana ODP harus kita pasang. Usahakan penempatan ODP lebih strategis pembagian kiri kanan depan belakang supaya setiap pelanggan tidak membutuhkan kabel yang terlalu panjang. Ada yang butuhnya sangat pendek, ada yang sangat panjang. Jadi dibuat tempat yang lebih strategis pembagiannya. Jadi ini setelah itu menentukan berapa meter di setiap ODP-nya. Jadi ini salah satu contoh dari kabel backbone masuk ke ODC. ODC keluar kabel 4 core. Kabel 4 core ini dipetik 1 core untuk masuk ke ODP 1, ODP 2, ODP 3 dan ODP 4. Kalau untuk topologi sistem ODC ini nggak perlu perhitungan yang lebih detail karena tinggal tancap selesai.